Di surga kami berterima kasih Tuhan untuk waktu ini. Kami berdoa Tuhan supaya Tuhan menggunakan waktu ini di mana firman Tuhan bisa menanamkan bibit di dalam hati kami masing-masing dan berbicara di dalam hidup kami semua. Kami mau menyerahkan firman-Mu Tuhan pada pagi hari ini, dari permulaan sampai akhirnya di dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Oke, terima kasih sekali. Sebenarnya tadi maksudnya, karena hari ini agak panjang ya, 14 ayat tapi dia panjang-panjang ayatnya. Jadi maksudnya saya itu sebenarnya bukannya satu orang baca 14 ayat, tapi 14 orang baca satu ayat masing-masing gitu ya. Ya sebenarnya tapi ya nggak apa-apa, jadi kita bisa melihat semuanya. Apa kabarnya semuanya hari ini? Oke? Ya. Rasanya bagaimana? Sehat semua ya? Sehat. Kalau saya kemarin pagi kan kita gereja kan ada menanam pohon. Jadi kita pagi menanam pohon dan malamnya itu adik saya ajak saya main badminton, ya kan? Bulu tangkis ya. Kamu orang Indonesia harus jago bulu tangkis loh ya. Ada yang nonton nggak bulu tangkis? Ginting apa? Ada ya. Iya, kalau saya dulu sebenarnya main bulu tangkis tapi cedera di ankle, apa itu ankle? Di pegangan kaki, jadi udah nggak main, udah hampir 1 tahun. Diajak adik main kan kemarin kan. Jadi saya agak gatel ya, jadi ya lah oke, bolehlah main sampai babak belur ya. Jadi hari ini ya kecapean, badan pegalinu semua, rematik, lemah lesu ya semuanya. Jadi agak sakit ya. Jadi kalau ngomongnya agak pelan ya nggak apa-apa ya. Dimaafkan saja, dimaafkan. Ya sebenarnya hari ini temanya itu kalau dibaca sekilas itu kayaknya susah ya. Apa ini kayaknya surat dari Yohanes kok panjang lebar begitu ya. Tapi kalau kita benar-benar membacanya sebenarnya banyak yang bisa kita terima ya. Jadi kita pelan-pelan saja dan kita mau melewati firman Tuhan supaya firman Tuhan bisa berbicara di dalam hidup kita masing-masing. Oke. Jadi sebagai pemula, ini udah ya. Oke, kita hari ini adalah khotbah terakhir. Oke, untuk seri kita di dalam 1, 2 dan 3 Yohanes. Oke, jadi kita sudah membahas 1, 2 dan 3 Yohanes. Hari ini 3 Yohanes, tadi ada yang bilang ayat berapa, itu nggak ada ayatnya. Soalnya 3 Yohanes itu cuma satu pasal dan 14 ayat, udah nggak ada lagi. Oke? Jadi apakah ringkasan dari 1 Yohanes, ada yang ingat? Kalau ditanya 1 Yohanes itu mengenai apa sih? Yang ingat apa kalian? Nggak ada yang ingat. Nggak ada yang ingat ya? Nah, yang gampangnya begini, yang pertama adalah Allah adalah terang. Oke? Allah adalah terang, itu yang penting sekali, itu dari 1 Yohanes sudah tahu. Yang kedua adalah Allah adalah kasih. Kita sudah berbicara panjang lebar ya mengenai Allah adalah kasih. Dan yang ketiga adalah Allah adalah hidup. Dan yang ketiga tema ini terang, kasih dan hidup itu sangat sekali ya. Mereka itu sangat mendukung sekali ya. Jadi ada berkaitan satu dengan yang lain. Oke? Jadi maksudnya kalau kamu adalah orang yang hidup dalam terang, kamu harus mempunyai kasih. Kalau kamu tidak mempunyai kasih, kamu tidak hidup di dalam terang. Oke? Dan kalau kamu adalah orang yang yang tidak mengasihi orang lain, berarti kamu juga tidak hidup di dalam terang, ngerti? Ya, jadi hidup di dalam terang adalah mengasihi orang lain dan menjadi murid Tuhan yang penuh kasih itu adalah hidup di dalam terang ya. Jadi ngerti ya? Jadi pokoknya semuanya itu sebenarnya berkaitan. Jadi ingat aja terang, kasih dan hidup, oke? Dan kalau begitu, apakah ringkasan dari 2 dan 3 Yohanes? Ada yang mungkin bisa ingat apa yang kita sudah bincang? Pendeta Tahir sudah membincangkan ini sudah 2 minggu ya, Bosu ya, Pendeta Tahir ya, mungkin ya mengenai ini ya 2 Yohanes ini. Ada yang ingat kita berbahas mengenai apa? Jadi minggu lalu kita diskusi apa? Mengenai apa? Mengenai kasih dan kebenaran. Oh, siapa yang bilang itu?
Oke, ntar dikasih hadiah ada. Kasih permen kan? Sepeda lah. Hah? Kasih sepeda. Oh, ntar makan siangnya tambah 1 bungkus. Enggak. Iya, Novianti benar sekali ya. Kasih dan kebenaran. Oke? Kasih dan kebenaran. Dan sebenarnya kalau kita melihat ringkasan dari 2 dan 3 Yohanes, itu bisa dicantum ada satu ayat di 1 Yohanes dan di dalam 1 Yohanes pasal 3:18, dan inilah benar-benar ringkasan dari pasal Yohanes 2 dan 3 ya. Dan dia bilang begini, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan. Jadi jangan omong kosong aja ya. Kalau di Inggris ada yang namanya NATO, no action talk only ya. Jangan begitu aja ya. Tapi dengan perbuatan. Oke, dan juga di dalam kebenaran. Jadi 2 Yohanes itu adalah mengenai kasih di dalam kebenaran. Dan itu susah sekali ya. Dan kemarin kita pas diskusi kita mengerti itu susah. Kadang-kadang soalnya sebagai manusia kita bagaimana ya membalance gitu ya antara kasih dan kebenaran itu susah ya. Apalagi kadang-kadang kita cuma mau mengasihi aja kan, mengasihi adalah kasih aja lah, soalnya kita mengasihi. Jadi kita nggak mau kebenaran. Kalau kasih tanpa kebenaran itu bukan kasih, itu namanya toleransi ya. Ya lu buat aja lah ya, mau apa, mau duit kasih ya. Kalau kamu sebagai orang tua, kalau kasih tidak ada kebenaran, kamu bukannya mengasihi anakmu, kamu memanjakan anakmu dan menyakiti anakmu kalau kamu pas anakmu udah besar. Jadi kita mengerti itu ya. Kasih harus di dalam kebenaran ya. Misalnya kalau ada orang buta minta petunjuk dan kita bilang jalan aja begini, saya mengasihi kamu, tapi kita nggak kasih petunjuk, entah orang butanya jatuh di dalam got itu kan. Jadi kita harus membantu di dalam kebenaran, itu penting. Tapi kita tidak bisa, benar-benar saya benar, kamu tidak mengasihi, ya. Itu namanya agak kasar ya, agak keras. Dan karena itu Yohanes kita bilang kita harus mengimbangkan ya di antara 2 ini sangat penting, perbuatan dan kebenaran. Jadi dalam 3 Yohanes ini, Yohanes adalah yang terakhir ini, Yohanes akan membincang antara kasih di dalam perbuatan. Jadi Yohanes bilang kalau kamu mengasihi sesuatu harus ditunjukkan di dalam perbuatan, jangan aja ngomong aja ya. Oke, jadi sedikit saja dari latar belakang 3 Yohanes, karena kita tadi sudah membaca. Jadi mungkin ada yang juga bingung, ini Yohanes ngomong apa ya, kayaknya kok suratnya agak membingungkan. Jadi mungkin saja sedikit ya latar belakang dari dia. Jadi yang pertama adalah 3 Yohanes adalah sebuah surat pribadi yang ditulis Yohanes kepada orang yang namanya Gaius. Oke, namanya Gaius, oke? Jadi ceritanya begini ya. Jadi sebagai rasul, Yohanes kan menulis surat, dan di dalam perjanjian pas waktu gereja baru mulai, pada waktu perjanjian baru di mana tidak ada Alkitab, ya. Karena dulu nggak ada yang namanya Alkitab. Nih Alkitab baca lo, nggak ada ya. Adanya cuma surat-surat, ya. Jadi ini rasul-rasul Kristus sebagai Yohanes lah, Paulus lah, semuanya itu mereka akan menulis surat, dan mereka menulis surat kepada gereja-gereja di mana-mana gitu ya. Dan ketika mereka menulis surat, mereka itu di situ akan dibacakan. Oke, jadi ini adalah surat kepada satu gereja mungkin kecil, gereja rumah begitu, di mana yang bertanggung jawab untuk gereja itu namanya Gaius. Tapi surat ini agak berbeda, karena ini bukan surat yang mengajar kayak Paulus. Jadi Paulus banyak yang surat yang mengajar kayak buku Roma apa segala. Tapi ini suratnya sangat pribadi sekali ya. Sepertinya Gaius, saya benar-benar gimana ya, mengasihi kamu karena kamu ini sebenarnya orang yang hidup dalam kebenaran gitu ya. Jadi ini adalah surat pribadi, dan surat ini menggambarkan sambutan yang diterima oleh Yohanes dan murid-murid lainnya. Oke? Halo semuanya, waduh, selamat datang ya. Ya nggak apa-apa, ntar gantiin khotbah aja nggak apa-apa. nggak bercanda. Ya, jadi saya lanjutkan aja ya. Jadi di dalam surat ini Yohanes menggambarkan sambutan apa yang dia terima, oke, dari orang-orang di dalam gereja-gereja yang lain ini ya. Jadi di dalam surat ini dia menyinggung 3 nama, ada 3 nama, oke. Yang satu adalah Gaius, yang kedua namanya Diotrephes, oke, agak susah karena nama-nama Yunani ya. Diotrephes, dan juga yang ketiga adalah Demetrius, oke. Jadi ada 3 nama. Oke, jadi hari ini kita akan membincangkan mengenai 3 nama ini, apa yang mereka perlakukan itu, adakah yang baik,
dan apa yang buruk gitu ya. Dan saya akan, kalian suka peribahasa ya? Peribahasa Indonesia? Tahu ya? Saya sudah lupa semua peribahasa Indonesia. Tapi ada beberapa yang lumayan ingat. Peribahasa apa yang kalian ingat? Hah? Nanti peribahasa apa yang kamu ingat? Maaf, lupa. Lupa ya? Gina, ada peribahasa yang kamu ingat? Indonesia? Hah? Nggak ada. Peribahasa Indonesia nggak ada ya? Oh, ntar saya ada peribahasa yang saya ingat terus dari kecil karena lucu ya menurut saya. Ntar saya masukkan. Jadi saya akan menggunakan peribahasa Indonesia untuk mengungkapkan Gaius, Diotrephes, dan Demetrius. Oke? Jadi kita mulai saja ya. Yang pertama adalah mengenai Gaius. Jadi kita bisa melihat Yohanes sayang sekali dengan Gaius. Ya, kita bisa melihat ya dari sini ya. Jadi dia bilang dari penatua itu ya Yohanes lah ya, kepada Gaius yang kekasih. Oke, yang kukasihi dalam kebenaran. Dan ketika Yohanes bilang kasih, dia bukan yang menggunakan kasih antara cowok cewek begitu ya. Oh, ya, gitu ya. Jadi jangan salah sangka ya. Jadi kasih di dalam Tuhan itu agape ya, yang kasih dengan kebenaran. Saudara-saudara yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja ya. Jadi ini sebenarnya satu yang bagus sekali. Karena kadang-kadang kita kalau melihat orang, sehat-sehat semuanya kan. Kalau kita bilang sehat-sehat itu sehat-sehat jasmani lah ya. Tapi sebenarnya kalau di sini, ya saya suka sekali karena Yohanes menanyakan bukan saja sehat jasmani, tetapi juga rohani. Jadi kalau di Indonesia apa? Kalau mereka bilang apa? Sehat lahir batin gitu ya. Kalau lagi Idul Fitri, maaf lahir batin ya. Tapi kalau di sini sehat lahir batin. Jadi itu pertanyaannya. Jadi bukan saja kamu oke nggak di luar, tapi kamu oke nggak di dalam. Itu juga penting ya. Jadi sebagai orang Kristen kadang-kadang kita harus menanyakan begini. Kadang di luar kayaknya sehat-sehat seperti saya ya. Kayaknya mungkin kelihatan sehat-sehat, tapi di dalam sakit-sakit nih. Tubuhnya kan ya, agak apa ya. Jadi kita harus tahu ya. Tapi bukan itulah ya. Tapi mengenai jiwa, mengenai rohani kita ya. Jadi itu yang ditanya. Ya, sebab aku sangat bersukacita ketika beberapa saudara datang dan memberikan kesaksian tentang hidupmu dalam kebenaran. Jadi Gaius adalah seorang yang hidup dalam kebenaran karena itu Yohanes sangat sayang sama dia ya. Sebab memang engkau hidup dalam kebenaran. Jadi bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Jadi yang pertama, Gaius adalah orang yang hidup dalam kebenaran. Dan mulai lagi, saudara-saudara yang kekasih, engkau bertindak sebagai orang percaya di mana engkau berbuat segala sesuatu untuk saudara-saudara. Jadi bisa dilihat Gaius itu adalah orang yang mengasihi saudara-saudara, yang mengasihi orang lain. Bukan hanya memikirkan diri sendiri aja gitu ya. Tapi dia melakukan segala yang dia bisa untuk membantu orang-orang lain, sekalipun mereka adalah orang-orang asing. Dan ketika kita membaca, mungkin kita bingung. Kok bilangnya saudara-saudara, tapi kok ada orang asing? Kalau saudara kan bukan orang asing ya. Tapi apa yang dimaksudkan adalah saudara-saudara seiman. Seperti kita, banyak kan saudara-saudara seiman kan, ya. Tapi banyak juga saudara seiman yang kita belum kenal lah ya. Saudara seiman mungkin di gereja lain, saudara seiman mungkin di negara lain ya. Tapi yang dibilang di sini dari Yohanes adalah kamu selalu membantu saudara seiman. Kamu selalu membantu sesama Kristen biar dimanapun juga mereka dari manapun juga kamu bantu gitu ya. Biarpun kamu nggak kenal sama mereka, ya. Tapi kamu percaya kalau kita sama-sama ada Yesus di dalam kita ya. Jadi karena itu baik sekali. Mereka telah memberikan kesaksian di hadapan jemaat tentang kasih-Mu. Jadi orang-orang ini, jadi pada waktu itu apa yang terjadi adalah orang-orang ini mengabarkan Injil dan mereka membantu Yohanes untuk mengabarkan Injil. Ketika mereka mengabarkan Injil, mereka harus travel dong ya. Mereka harus ke mana-mana gitu kan ya. Dan mereka pada zaman itu ada hotel nggak? Hah? Mungkin ada ya, tapi hotelnya mungkin agak susah dapetnya ya kan? Jadi nggak ada hotel kan? Jadi misalnya kalau kamu, Gina, kamu mengabarkan Injil ke Johor, tinggal di mana dong kalau nggak ada hotel, Gina? Di pinggiran jalan. Waduh, pakai tenda ya, Yuli ya, pakai tenda dari Decathlon gitu ya, beli di pinggiran jalan. Masih bisa mengabarkan Injil setelah tidur di pinggiran jalan. Mungkin orang lihat, wah ini gembel, masih mau mengabarkan Injil lagi kan? Jadi susah, orang nggak dengar kan ya. Ya, jadi maksudnya apa? Jadi mereka itu kalau kemana-mana, karena tidak ada hotel, mereka harus tinggal di satu tempat, ya kan? Dan mereka haruslah minta gimana ya,
Jadi apa yang dikatakan Yohanes adalah kalau kamu Kristen, kalau kamu melihat saudara seiman yang datang, yang mau mengabarkan Injil, bukalah rumahmu. Bukalah rumahmu. Jadi ada peribahasa yang lama yang begitu ya, buka rumahmu selama 3 hari. Kalau setelah 3 hari orang ini masih nggak pergi, berarti orang ini bukannya mau mengabarkan Injil, tapi emang mau menggunakan kamu supaya bisa tinggal lama-lama ya. Jadi kalau setelah 3 hari orang yang masih belum keluar, kamu keluarkan aja. Gitu ya, ada peribahasa lama itu ya. Itu bukan peribahasa ada cerita lama ya. Tapi maksudnya bukalah rumahmu supaya dia bisa di rumahmu dan kamu bantu selama dia di rumahmu. Itu namanya ramah tamah. Itu namanya sambutan sesama Kristen. Itu namanya menolong sesama iman. Ya, dan ketika kamu berbuat begitu, itu membantu dia sekali. Dan karena itu bisa dilihat itu ada kesaksian baik mengenai Gaius. Karena Gaius begitu, ada orang Kristen datang, saya buka rumah ya. Kalau kamu mau mengajar di sini boleh, kalau mau mengajar di luar juga boleh ya. Jadi karena itu mereka menolong. Baik benar perbuatanmu jikalau engkau menolong mereka dalam perjalanan mereka. Bisa dilihat itu ya. Jadi mengerti sekarang ya. Jadi nggak bingung-bingung lagi ya. Dengan suatu cara yang berkenan kepada Allah. Jadi Gaius itu adalah orang yang bukan saja membantu orang lain, tapi dia juga membantu dengan cara yang berkenan kepada Allah. Ngerti itu? Maksudnya apa? Jadi dia nggak bilang, oh oke lah saya bantu kamu, terus dia rampok bank. Mungkin dia rampok bank, ambil duitnya kasih kamu gitu ya. Nggak begitu ya. Mungkin dia bilang, oh ya nggak apa-apa, terus dia curi orang lain punya uang, kasih kamu. Nggak begitu. Tapi dia membantu kamu dengan cara yang berkenan kepada Allah. Jadi Allah juga senang ya. Jadi bukannya asal-asal bantu ya. Dan inilah Gaius ya. Sebab karena namanya mereka telah berangkat dan tidak menerima sesuatu pun dari orang yang tidak mengenal Allah. Jadi ini bagus sekali. Jadi karena kamu sudah membantu, jadi mereka nggak jadi gembel jadinya. Nggak jadi minta-minta kepada orang yang, apalagi minta-minta kepada orang yang tidak percaya Allah kan. Ya itulah kesaksiannya. Jadi kita wajib menerima orang yang demikian supaya kita boleh mengambil bagian dalam pekerjaan mereka untuk benar. Ini saya akan bahas lagi sebentar ya. Jadi inilah Gaius. Jadi Gaius kita bisa lihat adalah orang yang sangat dikasihi oleh Yohanes dan juga orang yang sangat dikasihi oleh Tuhan. Kenapa? Satu, karena dia hidup dalam kebenaran. Jadi kalau kita bisa melihat 1 dan 2 Yohanes, berarti dia hidup dalam terang, dia hidup dalam kasih, hidupnya penuh dengan kasih dan terang. Yang kedua adalah dia menolong sesama saudara seiman, biarpun orang asing. Dan ini penting ya. Sebagai orang Kristen kita kadang-kadang kita nggak mau begitu, tapi inilah Gaius. Dan yang ketiga, dia menolong dengan cara yang berkenan kepada Allah. Jadi Gaius ini adalah seorang yang sangat bisa kita contohi, kita harus tiru ya di sini ya. Dan ada peribahasa yang mungkin bisa mengungkapkan siapa Gaius ini, tapi kayaknya peribahasanya kurang cocoknya. Saya ambil ini dari internet, saya nggak gitu lah peribahasanya ya. Ya, peribahasanya adalah diam-diam ubi berisi. Ada ya nih? Diam-diam ubi berisi ya? Jadi Gaius adalah orang yang di luarnya itu nggak tong-tongan, nggak, saya adalah orang yang baik, gitu ya. Tapi diam-diam dia itu menolong, diam-diam itu dia berisi ya. Jadi diam-diam ubi berisi. Nggak pernah dengar ya? Pernah ya? Ya, jadi ini Gaius. Yang kedua adalah Diotrephes. Jadi Diotrephes itu ada orang yang baik apa orang yang jahat? Orang yang baik apa yang jahat? Nggak tahu ya? Jahat ya, udah baca baru bilang. Novianti mana? Nggak jawab ini, ntar tambah lagi makanannya. Jadi ini Diotrephes ya, aku telah menulis sedikit kepada jemaat, tetapi Diotrephes yang ingin menjadi orang terkemuka. Jadi masalahnya apa? Dia mau menjadi orang terkemuka di antara mereka, tidak mau mengakui kami ya. Jadi dia itu adalah orang yang bilang, saya adalah bos di sini. Kamu jangan menerima orang lain. Kamu mau mendengarkan firman Tuhan, dengarnya dari saya aja, nggak usah dari orang lain. Jadi dia mau show off namanya. Apa namanya show off? Pamer. Suka pamer. Ya, dia orangnya suka pamer ya. Dan karena itu dia tidak menerima orang lain. Bukannya karena dia sangka orang lain itu mengajarkan yang tidak benar. Dia tidak menerima karena kenapa? Karena dia cemburu. Ya kan? Oh cemburu lo. Wah, kalau rasul dari Yohanes, kalau khotbah lebih bagus dari saya, ntar nggak ada yang dengerin saya. Ya, ntar nggak ada persembahan nggak ke saya dong. Ya, kan gitu kan ya. Jadi inilah orangnya Diotrephes ini. Dia orang yang suka cemburu, yang suka pamer. Ya, dan karena itu dia tidak mau mengakui
Yohanes. Dan ini adalah satu hal yang sangat-sangat serius sekali. Karena Yohanes adalah rasul dari Yesus, oke? Rasul Allah, oke? Dan Yohanes kenal dengan Yesus sangat dekat sekali. Kalau kalian membaca, Yohanes itu adalah rasul atau murid kesayangan Yesus. Jadi ada 3 ya, I think John, James, and Peter, oke? Jadi Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Jadi ini 3 ini sangat dikasihi dengan Yesus. Jadi kita bisa melihat. Jadi kalau kamu tidak mau menerima dia, tidak mau mengakui dia, berarti kamu juga tidak mau menerima Yesus. Kamu juga tidak mau mengakui Yesus. Ya kan begitu aja kan? Ya. Beberapa hari ini kamu kalau baca koran ya, tapi mungkin kalian tidak begitu berkenan ya. Tapi beberapa hari ini ada Singapura baru menerima tamu ketua dari gereja Katolik. Hah? Kepala dari gereja Katolik ya? Pope. Apa? Paus. Oh, Indonesianya paus begitu? Ikan paus? Oh enggak, beda. Jadi paus namanya ya? Oh oke. Kalau Inggrisnya Pope ya? Oke. Ya kan? Pas dia datang, dia langsung ada berapa puluh ribu orang itu. Ya kan, stadion penuh dengerin dia ya. Coba kalau dia datang, orang bilang, siapa kamu, nggak mau. Langsung dia gembel-gembel, nggak ada yang kenal gitu kan. Coba bayangkan apakah bisa begitu kan. Nah inilah yang terjadi kepada Yohanes di rumahnya di rumahnya Diotrephes ini. Ya itu sangat sekali ya, bisa bilang munafik sekali ya. Jadi sangat bahaya sekali karena Yohanes itu mewakili Yesus. Berarti dia juga menolak Yesus, oke? Dan karena itu apabila aku datang, aku akan meminta perhatian atas segala perbuatan yang telah dilakukannya. Jadi ini Yohanes bilang, ya, kalau aku datang, gua akan laporin lo. Gua laporin lo, ya. Jadi Yohanes juga udah kesel ya. Sebab ia melontarkan, ya saya nggak pernah baca Alkitab ada yang kata begini, melontarkan. Apa ini ya? Ya kalau di bahasa Inggris namanya nonsense. Talking nonsense dia itu ya. Jadi asal-asalan ngomong aja ya. Jadi di sini melontarkan kata-kata yang kasar. Berarti kata-kata yang kasar itu yang tidak sopan ya. Ya mungkin kata-kata yang apa gitu ya. Ya itu sangat bahaya sekali terhadap kami. Jadi terhadap rasul dari Kristus. Masa digituin ya. Dan belum merasa puas dengan itu. Jadi bukan begitu aja. Dia sendiri bukan saja tidak mau menerima saudara-saudara yang datang. Jadi bukan saja dia nggak mau menerima, tapi dia juga bilang kepada anak buahnya, lu jangan terima lo ya, lu terima gua PHK gitu ya, lu terima ntar nggak boleh lagi tinggal sini ya. Jadi begitu dia menakut-nakuti orang supaya orang-orang lain juga tidak menerima dan mengucilkan orang-orang itu dari jemaat. Nah ini Diotrephes ya. Jadi adalah kalau dibandingkan dengan Gaius itu adalah bandingkannya gimana ya, sangat berbeda sekali ya. Polarnya sangat berbeda ya, jadi hitam dan putih begitu ya. Jadi kita bisa melihat. Diotrephes adalah ingin menjadi orang yang terkemuka dari dia cemburu. Dia tidak mengakui rasul Yohanes. Dia melontarkan kata-kata kasar. Jadi orang yang begini nih, ya, Kristen begini. Apakah bisa jadi Kristen? Agak susah ya. Ya. Dan tidak mau menerima saudara-saudara yang datang dan mencegah orang-orang yang mau menerima. Oke, ini ada di situ. Jadi peribahasa apa yang cocok untuk mendeskripsikan Diotrephes? Ayo coba. Yang saya langsung ingat adalah yang paling semuanya pasti tahu. Ada yang mau coba? Nggak ada? Coba ya. Tong kosong, nyaring bunyinya. Tong kosong dia tuh, nggak ada isinya dia. Oke, bisanya cuma marah-marahin orang aja. Bisanya cuma mau pamer-pamer aja. Oke, itu karena dia cemburu, hatinya tuh bejat semua, mungkin di dalamnya jahat semua. Nah itulah ya, tong kosong nyaring bunyinya, itulah Diotrephes ya. Jadi kita bisa melihat dari 2 umpama ini, dan kita bisa melihat apakah ajaran dari 3 Yohanes ini. Oke, dan ini yang penting ya. Ini pembawaan ya, bawa ke rumah ya ini ya. Oke, jadi inti dari 3 Yohanes bisa diungkap di dalam 1 ayat di dalam buku ini, dan itu adalah dari ayat 11. Oke. Ayat 11 ini bilang begini. Oke, saudaraku yang kekasih, janganlah meniru yang jahat. Kita harus ingat, oke? Sebagai orang Kristen, jangan meniru yang jahat, melainkan yang baik. Barang siapa berbuat baik, ia berasal dari Allah, tetapi barang siapa berbuat jahat, ia tidak pernah melihat Allah. Oke?
Jadi yang itu paling penting, pembawaan hari ini adalah kalau kamu mau meniru, jangan meniru yang jahat, tetapi meniru yang baik. Oke? Jadi intinya adalah tirulah Gaius, bukan Diotrephes. Itu intinya. Tirulah Gaius, bukan Diotrephes. Oke? Dan ini sangat penting karena orang yang kita tiru itulah akan yang menjadikan siapa kita gitu ya. Ada peribahasa lagi. Dan ini peribahasa yang saya paling ingat dari kecil. Saya suka peribahasanya. Karena lucu sekali. Saya setiap kali dengar peribahasa ini saya ketawa terus ya. Apa benar Indonesia ada peribahasa yang demikian ya? Ya. Tapi dia peribahasa mengenai meniru orang. Ada yang mau coba peribahasa? Nggak ada. Oke, ada peribahasa yang begini, yang guru kencing berdiri, tapi murid kencing berlari. Ya? Pernah dengar? Pernah kan? Iya kan? Hah? Pika? Ever heard no? No, cool no? Funny, right? Funny, oke? Artinya apa? Nggak ada hubungan dengan kencing ya? Nggak ada ya? Apa yang dilakukan oleh guru itu akan ditiru kali 3 lipat mungkin oleh anak ya. Jadi kalau gurunya kencingnya berdiri, anaknya muridnya bakal lebih gila lagi. Bukannya kencing berdiri aja, dia berlari-lari sambil kencing ya. Ya itulah artinya ya. Jadi bisa dilihat, kita kalau meniru yang baik, kita akan multiplikasi lebih baik lagi. Ya. Kalau kita tiru yang jahat, sama dengan anak-anak kita lah. Sebagai orang tua begitulah. Kadang-kadang saya melihat ya. Makanya kadang-kadang saya harus mengecek diri juga kadang-kadang ya. Apakah saya menjadi contoh yang baik buat anak saya ya? Kadang-kadang saya melihat anak saya kok ngomongnya kayak gua ya gitu ya. Ya kadang-kadang kita kalau suka bukan berantem ya. Argue. What is argue ya? Kalau suka berdebat gitu ya. Berdebat, kok ngomongnya kayak gua nih anaknya. Tapi lebih ini lagi ya, lebih tajam lagi ngomongnya ya, kali 3 gitu ya. Ya, saya baru merasa mungkin saya nggak boleh begitu ya. Jadi itu ingat ya, karena kalau kamu meniru contoh yang baik itu pasti bisa lebih celaka lagi. Dan ini pelajaran yang kita harus belajar hari ini. Oke, sebagai Kristen, tirulah bukan Gaius saja ya, tapi tirulah Kristus. Oke, tirulah Kristus. Oke, kalau kamu menurut kita pasti tidak bisa lebih baik dari Kristus lah ya, Kristus sudah ya. Tapi kita harus meniru Kristus. Nah itu kata Paulus. Oke, tirulah saya karena saya meniru Kristus. Jadi kalau kamu meniru saya, kata Paulus, kamu juga meniru Kristus. Oke, jadi itu harus ingat. Tapi kebalikannya, kalau kita salah gitu ya, meniru orang yang salah, akibatnya itu pasti akan sangat-sangat celaka sekali. Jadi kita harus ingat. Karena itu dia bilang, janganlah meniru yang jahat, melainkan yang baik. Karena barang siapa yang berbuat baik, ia berasal dari Allah. Itu artinya, Tuhan menciptakan semua manusia, ada kebaikan di dalam kita. Dan ketika kita berbuat kebaikan, kita sebenarnya meniru Sang Pencipta. Karena ada kebaikan. Makanya, orang sebagaimana jahat pun juga, kadang-kadang baik. Ngerti nggak? Kenapa begitu? Karena kita diciptakan menurut Allah. Dan Allah itu baik. Ya, kan kita juga pernah dengar ya orang yang jahat lah, kayak mafia lah, juga sayang anak kan, semuanya juga ya. Karena kita ada kebaikan di dalam hati kita, itulah dari Allah ya. Dan tirulah Gaius, bukan Diotrephes. Oke? Jadi saya sudah mau habis ya. Kenapa kita harus berbuat yang baik? Ya, ini ada beberapa unsur di dalam pasal ini hari ini ya. Karena Allah kita adalah Allah yang baik, dan kita disuruh meniru Allah. Karena Allah kita Allah yang baik. Allah kita bukan saja baik-baik saja, tapi dia merelakan anaknya untuk mati di kayu salib untuk dosa kita. Itu betapa baiknya dia itu. Oke, itu adalah benar-benar kasih yang kita tidak mungkin sanggup memahami ya. Dan kita juga kadang-kadang sangat sulit sekali untuk ditiru. Tetapi Tuhan bilang, kasihilah sesamamu seperti saya mengasihi kamu. Hah? Tapi itu yang Tuhan bilang kan ya. Dan itulah, karena Tuhan kita adalah Tuhan yang penuh kasih. Karena tirulah Allah, karena Allah kita baik bagi kita. Dan kita mengasihi orang karena kita baik dengan orang, karena Allah kita baik dengan kita. Ngerti nggak? Kalau kamu sudah menerima sesuatu yang baik, kamu mau membalas dengan baik kan? Itu adalah budi Itu membalas budi namanya kan? Ya itulah namanya ya.
Kalau kamu udah menerima yang baik tapi balasnya jahat, itu di Alkitab nggak senang gitu ya, marah dan apa. Kita harus begitu. Yang kedua adalah kita harus baik di ayat 8. Karena kalau kita baik dengan orang, kalau kita menolong orang seiman, kita akan mengambil bagian dalam pekerjaan mereka untuk kebenaran. Maksudnya begini, berarti kalau kita menolong orang yang diutus oleh Yohanes, diutus dari Tuhan, berarti kita juga membantu Yesus. Ngerti nggak? Kita juga membalas budi. Kita ada mengambil bagian di dalam pekerjaan kerajaan Allah. Oke? Jadi kadang-kadang kita harus ingat itu. Apa yang kamu lakukan di sini, itu Allah melihat dan kamu akan mendapat bagian di dalam kerajaan Allah. Oke? Dan yang ketiga adalah karena perbuatan baik kita akan menjadi kesaksian bagi Tuhan dan juga jadi orang lain. Oke? Jadi kamu harus ingat itu. Oke? Dan contohnya yang untuk yang terakhir ini ada di orang yang ketiga yang kita belum ngomong, namanya Demetrius. Oke? Contohnya bagaimana kalau kita berbuat baik, kita akan menjadi kesaksian bagi Tuhan dan juga ada orang lain. Itu dari hidup dari Demetrius ya. Jadi ini mengenai Demetrius. Jadi ini udah mau berakhir. Jadi baca ayat ini satu ayat, tapi ayatnya panjang ya. Baca ayat ini dan kasih tahu saya berapa kali kata kesaksian disebut di sini di dalam satu ayat. Empat dalam satu ayat aja loh. Di dalam satu ayat saja Yohanes menulis kata kesaksian 4 kali dan semuanya itu adalah kesaksian yang bagus. Oke? Jadi semua orang. Jadi dia bilang kalau mengenai Demetrius, jadi kalau kalian membaca bisa dibilang Demetrius itu adalah orang yang membagi-bagi surat dari Yohanes. Jadi dia adalah pengantar gitu ya. Jadi mengenai Demetrius, pertama, siapa yang memberi kesaksian yang bagus? Semua orang. Oke? Makanya, kamu harus percaya kalau kamu hidup di dalam kebenaran dan perbuatanmu adalah perbuatan yang benar, orang melihat. Oke, jangan lupa itu. Orang melihat. Sebaliknya juga benar. Kalau kamu hidup di dalam perbuatan yang jahat-jahat, orang juga melihat. Orang melihat tingkah laku kita. Ya, dan karena itu dia bilang semua orang memberi kesaksian, semua orang bilang oh ya, ini orang yang baik, ya. Malah kebenaran sendiri memberi kesaksian. Itu lucu ya. Jadi Yohanes bukan bilang aja orang aja yang melihat, tapi kebenaran juga melihat dia. Kebenaran itu siapa? Tuhan lah, Allah lah, Yesus lah, ya kan? Dan karena itu dia bilang bukan saja semua orang bisa melihat kalau kamu hidup adalah hidup yang tulus, suci, dan baik, tapi Tuhan juga melihat, ya. Dan juga kami juga melihat ya dari Yohanes ya bahwa kesaksian kami adalah benar. Oke? Jadi inilah hasil kalau kita meniru yang baik bukan yang buruk. Oke? Jadi bisa dilihat dari Demetrius, dia mendapat kesaksian baik dari semua orang termasuk Yohanes, dan dia juga mendapatkan kesaksian baik dari kebenaran Allah. Oke? Dan saya akan meninggalkan peribahasa terakhir saya yang keempat ya. Tapi ini bukan peribahasa Indonesia lah. Tapi ini sebenarnya saya suka sekali. Tahu nggak kamu kalau di Alkitab itu ada satu buku yang penuh dengan peribahasa? Tahu nggak? Buku apa? Mazmur. Oke, Mazmur boleh, tapi bukan Amsal. Oke, bacalah Amsal. Amsal itu penuh dengan kata-kata yang bijaksana. Yang kalau kamu baca, wah. Ya, bagus sekali Amsal ya. Jadi ada satu ayat di Amsal yang berkata begini, nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Wah, senang sekali saya kalau baca ini ya. Ya, nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Banyak orang yang udah kaya raya tapi dibenci, itu lebih menderita. Banyak orang yang tidak mempunyai apa-apa, banyak, tapi karena nama baiknya dia disayangi. Dan dia disayangi bukan hanya sama orang di dunia ini, dia disayangi juga oleh pencipta pencipta kita dan juga pencipta semesta alam, ya, Tuhan, ya. Dan dikasihi orang kalau kamu punya baik, nama baik itu juga dikasihi orang. Dan kalau kamu mengasihi orang, kamu juga dikasihi orang, ngerti nggak? Ya.
dikasih orang itu lebih baik daripada apa? Perak dan emas. Ya, saya suka sekali sama peribahasanya. Bacalah Amsal, ya. Amsal banyak dengan peribahasanya. Oke. Dan karena itu tirulah yang baik, hiduplah dalam kebenaran, dan itu merupakan sesuatu yang sangat penting karena kamu akan dihargai bukan saja oleh orang-orang di sini, tapi oleh Allah. Dan itu lebih berharga dari kekayaan besar dan lebih baik daripada perak dan emas, ya. Jadi saya mau merangkup 1, 2, 3 Yohanes, oke, dengan cerita ini. Dan cerita ini saya sudah pernah bercerita di bahasa Inggris, ya. Tapi saya rasa cerita ini sangat cocok sekali untuk merangkup semuanya, ya. Karena setelah ini kita dari buku Yohanes kita sudah selesai, oke. Jadi setelah ini adalah ada satu khotbah lagi dari Ibrani, ya. Yaitu ada pendeta Tahir. Tapi dari 1, 2 Yohanes ada cerita yang saya mau kasih supaya kita bisa merangkup, ya. Oke. Jadi ada cerita, dan ini kayaknya bukan cerita yang benar, tapi mungkin ambil saja inti ajarannya lah, ya. Jangan ambil dari ceritanya benar atau enggak, ya. Tapi ambil dari inti dan ajarannya saja, ya. Jadi ada cerita begini. Pada waktu Yohanes menulis 1, 2, dan 3 Yohanes, saya sudah pernah membincang ini. Kamu tahu dia umur berapa pas dia menulis buku 1, 2, dan 3 Yohanes? Ini adalah buku terakhirnya dia, kata orang, ya. Jadi setelah menulis Wahyu dia menulis ini, buku terakhir. Jadi ketika dia menulis ini dia umurnya 85, kalau enggak 90, ada yang bilang 90 sampai 100 tahun, ya, masih menulis, ya. Itu kan orang tua, ya kan. Jadi karena dia adalah sur yang terakhir, dan dia mau mengabarkan Injil, tapi nggak bisa jalan. Jadi ceritanya adalah jadi orang itu harus mengangkat dia kemana-mana, ya. Dia harus diangkat karena nggak bisa jalan lagi, udah tua, kan. Jadi orang mengangkat dia jalan, kan capek itu, apalagi jalan-jalan yang dulu naik turun gunung, kan. Jalan, kan. Setelah itu udah sampai tempatnya, dan Yohanes setiap kali dia berbicara, dia cuma ngomong begini, udah jauh-jauh ya ke tempat orang lain, ya. Dia cuma ngomong begini, anak-anakku, kasihilah satu dengan yang lain. Amin. Oke, habis itu udah pulang. udah jauh-jauh, cuma ngomong anak-anakku, kasihilah satu dengan yang lain. Oke, udah pulang. Udah kan? Jadi lama-lama orang yang angkat dia kan kesel. Waktu itu kan nggak ada Grab, nggak ada taksi, nggak ada MRT, udah lu nggak bisa jalan, jadi gua angkat juga kan. Jadi capek orang-orang yang mengangkat dia kan. Jadi kesel juga kan, udah jauh-jauh, udah keringatan, udah setengah mati, udah penggelinu kayak saya, kan rematik lemah lesu, ya kan. Tapi sampai situ ngomongnya sama aja, anak-anakku, kasihlah satu dengan yang lain. Udah, ya kan. Jadi sampai satu saat ada orang yang mungkin udah agak nggak tahan, ya. Jadi dia tanya Yohanes, dia tanya begini, kenapa kami mengangkatmu seharian dan itu saja yang kamu bilang? Udah gua angkatin seharian, lu cuma bilang begitu aja. Kenapa? Kan dia agak kesel juga, ya. Dan Yohanes bilang begini, karena kalau itu saja yang mereka berbuat, itu sudah cukup. Karena kalau itu saja yang mereka berbuat, kalau kita bisa cuma mengasihi satu dengan yang lain, dunia ini akan berubah. Kamu mengerti nggak? Kalau kita juga bisa mengasihi Tuhan dan juga mengasihi manusia, ya, tidak ada perang. Kalau kita bisa begitu, ya, kerajaan Allah akan datang. Ngerti nggak? Karena kalau begitu saja itu sudah cukup. Dan inilah inti dari 1, 2, 3 Yohanes mengenai kasih, ya. Jangan kasih cuma ngomong aja, tapi kasih dalam perbuatan. Dan Yohanes bilang kalau kita benar-benar berbuat mengasihi dengan perbuatan dan juga di dalam kebenaran, cukup sudah. Tapi masalahnya sebagai Kristen kita kadang-kadang lemah. Dan kita bisa ngomong aja mau mengasihi tapi nggak pernah mengasihi. Ya kan, kita ngomong aja, kita harus dalam kebenaran tapi kita tidak dalam kebenaran. Hidup kita juga kadang-kadang tidak dalam kebenaran. Ya. Jadi itulah sesuatu yang penting. Jadi ingat perintah Tuhan, kasihilah satu dengan yang lain, sama seperti Yesus mengasihi. Oke? Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami sungguh berterima kasih untuk ajaran-Mu pada hari ini, yang kita bisa belajar dari buku 3 Yohanes. Kami
berdoa Tuhan supaya kami bisa meniru bukan yang jahat tapi yang baik. Karena Tuhan Allah Bapa, Engkau sangat baik di dalam hidup kami. Dan ketika kami menerima kebaikan-Mu, kami juga mau Tuhan membagi kebaikan-Mu kepada orang di sekitar kami. Kami berdoa supaya kami bisa mengasihi satu dengan lain sama seperti Allah mengasihi kami. Kami berdoa Tuhan supaya kami bisa mengasihi bukan saja dengan kata, tapi di dalam perbuatan dan di dalam kebenaran. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa.